Oke teman-teman, kita akan melakukan pengujian yang terakhir di modul 4 Praktikum Statistika 2024 yaitu uji ANOVA. Sebelum itu, saya akan membacakan prosedur pengerjaan praktikum modul 4. Untuk uji ANOVA, yang pertama, melakukan uji homogenitas terhadap data yang telah disediakan menggunakan software SPSS. Yang kedua yaitu membuat hipotesis penelitian mengenai data yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu melakukan uji ANOVA terhadap data yang telah disediakan menggunakan software SPSS. Oke, kita masuk ke uji ANOVA. Dalam pengujian ini, terdapat studi kasus dengan judul Pengaruh Pola Makan Terhadap Tingkat Kesehatan, di mana terdapat dua variabel yaitu variabel dependen atau variabel terikat dan variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, maka dari itu dinamakan variabel ini variabel terikat. Berikutnya, variabel dependen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi dari variabel dependen. Dalam kasus ini, variabel dependennya yaitu tingkat kesehatan, karena tingkat kesehatan seseorang dipengaruhi oleh pola makan. Sedangkan variabel independennya yaitu pola makan, karena pola makan akan mempengaruhi dari tingkat kesehatan seseorang. Kasus ini menggunakan uji one-way ANOVA atau uji ANOVA satu arah. Maksudnya, pengujian ini melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Karena tadi variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi, sehingga akan terdapat beberapa faktor di dalamnya, yaitu pola makan A, pola makan B, pola makan C, pola makan D, dan pola makan E. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pengolahan datanya. Pertama, kita akan melakukan permisalan pada variabel independen, yaitu pola makan A kita misalkan dengan angka 1. Kemudian untuk pola makan B kita misalkan dengan angka 2, pola makan C dengan angka 3, pola makan D dengan angka 4, dan pola makan E dengan angka 5. Tujuan untuk permisalan ini yaitu untuk mempermudah melakukan pengujian di software SPSS nanti, karena software SPSS tidak dapat melakukan pembacaan huruf atau kalimat. Jadi, kita perlu melakukan permisalan seperti tadi. Sebenarnya, untuk permisalan angka 1-5 ini bisa menggunakan angka lain. Namun, dari teman-teman juga harus mengingat permisalan yang sudah dibuat. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam tabel Transfus. Dalam tabel Transfus terdapat dua kolom, yaitu kolom pola makan dan tingkat kesehatan. Untuk tabel Transfus ini mengacu pada tabel data ANOVA. Namun, pada tabel data ANOVA, bagian baris pola makan A, tingkat kesehatan 1-5, datanya masih berbentuk horizontal, sehingga kita perlu melakukan transfus agar berbentuk vertikal. Karena terdapat 5 kolom pada baris pola makan A, jadi kita isikan sebanyak 5 kali pada tabel transfus di bagian kolom pola makan. Kenapa kita mengisikan sebanyak 5 kali? Karena pola makan A akan mempengaruhi tingkat kesehatan dari 1-5. Kemudian, untuk tabel kesehatan 1-5 baris pola makan A, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke tabel transfus dengan cara klik kanan, kemudian pilih transfus. Oke, dapat dilihat ya teman-teman, untuk data yang awalnya horizontal akan berubah menjadi vertikal ketika kita menggunakan paste transfus. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk
pola makan B hingga ke pola makan E dengan angka permisalan yang sudah dibuat. Oke, karena tabel transfus sudah dibuat, kita akan lanjut ke software SPSS. Pada software SPSS, kita akan memilih variabel view. Kita akan menginputkan variabel dependent dan variabel independennya ke dalam software SPSS. Kita masukkan untuk variabel pertama yaitu pola makan. Dan variabel yang kedua yaitu tingkat kesehatan. Oke, karena SPSS tidak dapat membaca spasi, jadi kita menggunakan tanda underscore. Kemudian untuk desimal pola makan dan tingkat kesehatan, kita akan mengubahnya ke dalam 0. Kemudian untuk measure pola makan, kita akan mengisi dengan nominal. Seperti modul sebelumnya, nominal digunakan untuk data yang bersifat numerik. Dan tingkat kesehatan kita isikan dengan scale, karena data yang kita gunakan bersifat angka. Kemudian, kita akan memasukkan permisalan yang sudah kita buat tadi ke dalam software SPSS bagian pola makan dengan cara klik values. Kemudian akan muncul pop-up value labels. Di sini terdapat bagian value dan labels. Yang pertama bagian value, nanti kita isikan dengan angka permisalan kita. Sementara untuk labels, kita isikan maksud dari angka permisalan kita tadi. Kita akan isikan untuk permisalan pertama yaitu pola makan A. Di bagian value kita isi dengan angka 1, kemudian bagian label kita isikan dengan penjelasannya yaitu pola makan A. Kemudian kita klik add. Kemudian kita lakukan untuk pola makan B yaitu dengan permisalan kedua. Kemudian untuk permisalan yang ketiga yaitu pola makan C. Untuk permisalan keempat yaitu pola makan D. Dan permisalan kelima yaitu pola makan E. Kemudian kita klik add. Setelah semua permisalan dimasukkan, kita klik OK untuk memasukkannya ke dalam software SPSS. Setelah itu kita pilih data view. Dapat terlihat ya teman-teman, untuk bagian atasnya sudah berubah sesuai variabel yang kita masukkan tadi. Kemudian kita masukkan data dari tabel transfus ke dalam software SPSS dengan cara kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam software SPSS. Dapat terlihat ya teman-teman, untuk bagian pola makan sudah berubah ke dalam kalimat. Padahal tadi penjelasannya untuk software SPSS tidak dapat membaca kalimat. Namun apabila teman-teman mengalami kasus seperti ini, bagian pola makan masih berbentuk angka, maka teman-teman dapat klik bagian value labels untuk merubahnya menjadi kalimat. Kemudian kita akan melakukan pengujiannya dengan cara klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih one way ANOVA karena di sini kita menggunakan satu variabel dependent dan satu variabel independent. Kemudian akan muncul pop-up one way ANOVA. Di sini terdapat kolom dependent list dan faktor. Untuk dependent list akan diisi dengan variabel dependent dan kolom faktor akan diisi dengan variabel independent. Kita akan masukkan variabel dependent yaitu tingkat kesehatan ke dalam dependent list dengan cara klik tanda panah. Kemudian bagian pola makan kita isikan ke dalam faktor atau variabel independent. Oke, sebelum itu kita akan melakukan pengujiannya dengan cara klik post hoc. Oke teman-teman, untuk uji post hoc merupakan uji lanjutan untuk menguji suatu data yang apabila homogen akan dilihat rata-ratanya.
Pada post hoc ini ada dua jenis, yaitu equal variance assumed dan equal variance not assumed. Apabila suatu data yang kita gunakan ini homogen, maka untuk pengujian post hoc akan berfokus pada equal variance assumed. Sedangkan apabila data yang kita gunakan itu tidak homogen, maka kita akan menggunakan equal variance not assumed. Pada equal variance assumed terdapat beberapa pengujian. Perbedaannya yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu pengujian tersebut dapat melihat atau menguji rata-ratanya. Untuk equal variance assumed, kita memilih Bonferroni karena uji ini memiliki kontrol pada kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 terjadi ketika kita menolak H0 padahal H0 benar. Kemudian bagi equal variance not assumed, kita memilih Tamhen T2 karena dapat membantu untuk menghindari kesalahan ketika mendeteksi perbedaan. Kemudian kita pastikan untuk taraf signifikansinya yaitu 0,05. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita pilih option. Kita fokus pada statistik. Kemudian kita checklist pada homogeneity of variance test yang merupakan uji lanjutan dari uji post hoc tadi dan pengujian homogenitas. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Oke, sudah muncul ya teman-teman 3 output dari uji ANOVA. Yang pertama ada test of homogeneity of variance, yang kedua yaitu ANOVA, dan yang ketiga output dari post hoc yaitu multiple comparison. Kita akan kopikan satu persatu output dari uji ANOVA ini. Yang pertama yaitu test of homogeneity of variance dengan cara klik kanan, kemudian kita copy. Kemudian kita pastekan ke dalam Excel. Oke, dapat terlihat ya teman-teman, di sini ada beberapa sig. Namun di sini karena kita menguji rata-ratanya, jadi kita memilih sig yang bagian based on mean yaitu 0,435. Kita beri tanda terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan analisis. Output SPSS pada bagian test of homogeneity of variance menunjukkan nilai p-value sebesar 0,435. Nilai ini lebih besar daripada nilai alfa yaitu 0,05. Dikarenakan p-value atau signya lebih besar daripada alfa, maka data dinyatakan homogen. Oke, kita akan melanjutkan ke output ANOVA. Kita kopikan terlebih dahulu outputnya. Kita klik kanan, kemudian kita kopikan ke Excel. Oke, kita akan berfokus pada nilai sig-nya yaitu 0,965. Kita beri tanda terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan analisis, kita akan melakukan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0-nya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel dengan beberapa perlakuan. Untuk H1-nya yaitu ada perbedaan yang signifikan antara variabel dengan beberapa perlakuan. Kita lanjut untuk analisisnya. Output SPSS pada bagian ANOVA menunjukkan nilai p-value sebesar 0,965. Nilai ini lebih besar daripada nilai alfa yaitu 0,05. Karena nilai p-value atau sig lebih dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel dengan beberapa perlakuan. Oke, kita akan lanjut ke output yang terakhir yaitu multiple comparison. Kita kopikan terlebih dahulu. Oke, di sini dapat terlihat ya teman-teman, untuk variabel dependennya ada tingkat kesehatan, kemudian untuk variabel independennya ada pola makan. Kemudian di sini ada beberapa kolom yaitu mean difference, standard error, nilai sig atau p-value, kemudian ada lower bound dan upper bound.
Kemudian di sini juga ada dua pengujian yang kita inputkan tadi atau kita pilih di software SPSS, yaitu uji Bonferroni dan juga uji Tamhen. Jika data yang kita gunakan bersifat homogen, maka kita akan berfokus pada pengujian Bonferroni. Namun, apabila data yang kita gunakan itu tidak homogen, maka kita akan fokus ke dalam uji Tamhen. Namun, dari output test of homogeneity of variance dapat disimpulkan bahwa data yang kita gunakan itu dinyatakan homogen. Jadi, untuk multiple comparison, kita akan berfokus kepada pengujian Bonferroni. Kita beri tanda terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan satu persatu variabelnya. Pertama, kita bandingkan pola makan A dengan pola makan B. Nilai lower boundnya bernilai negatif yaitu untuk nilai lower boundnya yaitu negatif 3,00. Sedangkan untuk nilai upper boundnya bernilai positif yaitu 4,20. Kemudian kita bandingkan juga untuk pola makan B terhadap pola makan A. Untuk nilai lower boundnya bernilai negatif yaitu negatif 4,20 dan nilai upper boundnya bernilai positif yaitu 3,00. Teman-teman bisa membandingkan sendiri untuk pola makan A hingga ke pola makan E ya teman-teman. Kemudian kita lihat untuk nilai lower boundnya di sini bernilai negatif semua dan nilai upper boundnya bernilai positif semua. Kemudian kita analisis. Output SPSS bagian multiple comparisons menunjukkan bahwa seluruh data menggunakan nilai yang berbeda. Maksudnya, nilai lower bound bernilai negatif dan untuk upper bound bernilai positif. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pola makan dengan tingkat kesehatan. Kemudian untuk pembacaan multiple comparison yang lebih mudah, kita akan melakukan peringkasan output multiple comparison. Kita akan melakukan perbandingan pola makan A dengan pola makan B. Mengapa kita tidak membandingkan pola makan A dengan pola makan A? Karena nilai pola makan A dengan pola makan A itu sama. Jadi karena nilainya sama, tidak dapat dibandingkan. Jadi kita beri tanda warna abu-abu terlebih dahulu. Begitu juga pola makan B dengan pola makan B, pola makan C dengan pola makan C hingga pola makan E. Kemudian kita bandingkan untuk pola makan A dengan pola makan B. Kita sudah membandingkan untuk nilai lower bound dan upper boundnya berbeda ya teman-teman. Jadi untuk pola makan A terhadap pola makan B dapat dinyatakan diterima. Kemudian kita juga sudah melihat secara keseluruhan untuk nilai lower bound dan upper bound memiliki nilai berbeda yaitu negatif dengan positif. Jadi untuk keseluruhan data dapat diterima. Namun apabila teman-teman mendapatkan kasus nilai lower boundnya sama dengan upper bound, maksudnya nilai lower boundnya negatif dan upper boundnya juga negatif, atau nilai lower boundnya positif dengan nilai upper boundnya positif, maka H0 dinyatakan ditolak. Output multiple comparison ini berfungsi untuk membuktikan hasil output ANOVA apakah benar-benar menolak atau menerima H0. Baik, cukup sekian penjelasan dari pengujian ANOVA, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.